Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel saya di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tutorial Microsoft Office Word. Dan kali ini kita akan membahas tentang page setup. Udah tahu page setup? Kalau yang belum tahu, ayo kita simak penjelasannya seperti ini. Baik, langsung aja kita akan bahas ya. Untuk Word yang saya gunakan adalah Word 365. Nah, dimana kalau page setup itu adanya di menu layout. Sini ada page setup ya. Ini. Nah, biasanya yang kita atur adalah ukuran margin ya. Jadi jarak antara batas atas dengan batas atas, kanan kiri bawah dengan area kerja ya. Kemudian orientation itu artinya orientasinya kita mau kertasnya seperti apa, apakah dia berdiri kertasnya, portrait atau tidur, landscape. Kemudian ada lagi size ya. Size di sini adalah ukuran kertas ya, ukuran kertasnya. Biasanya untuk standar penulisan itu kita menggunakan kertas A4. Kemudian ada format kolom ya. Jadi kalau misalkan lembar kerjanya kita ingin dibagi dua ya, dibuat kolom, maka kita bisa menggunakan format kolom ya. Oke, langsung aja kita coba praktekkan. Oke, pertama yang kita jelaskan adalah margin ya. Margin di sini secara normal ya adalah ukurannya 2,54 untuk semua sisi. Kalau misalkan kita rubah, maka di sini misalkan pengaturannya semuanya 3 cm ya. Ketik 3 aja. Karena di sini sudah cm, maka kita ketik 3 aja. Nah, maka sekarang berubah di view ruler ya. Ditampilkan dulu penggarisnya supaya kelihatan batas ini 3 cm, ini 3 cm. Kemudian bawah juga 3 cm seperti itu. Dan kemudian orientasinya di sini kita pakai portrait ya, tinggi. Kemudian yang bawah yang ini kalau landscape itu adalah tidur ya kertasnya. Dan size nya kita pilih A4 ya kolomnya. Nah, kalau misalkan nanti kalian ingin buat 2 kolom ya, biasanya kalau 2 kolom itu kalian orientasinya ganti ke landscape ini, kemudian kalian ganti 2 kolom seperti ini. Oke, untuk contohnya nanti kita kita jelaskan di pembahasan berikutnya mengenai kolom ini ya. Saat ini kita pakai 1 kolom aja. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah artikel, kemudian kita atur marginnya ya. Tadi sudah diatur ya marginnya ya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ngetik itu kan biasanya ketik dulu ya. Diketik dulu teksnya, kemudian baru atur ya. Baik itu atur teksnya, kita ratakan kanan kiri, kemudian line spacingnya, kemudian jenis hurufnya, misalkan jenis hurufnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan kita buat tentang sejarah perusahaan ya. Jika ini kita kasih bullet, kasih numbering seperti ini. Nah, gimana caranya kalau misalkan di sini ada penjelasan perusahaan, visi misi, kemudian struktur organisasi ya. Struktur organisasi kita bisa buat
dengan menggunakan Smart Art ya. Jadi saya kasih contoh. Yang satu menggunakan Smart Art ya. Kita buat yang hierarki ya. Struktur organisasi yang misalkan hierarki. Seperti ini. Kita coba yang mana ini ya. Oke. Nah ini. Kalau ini bisa dikasih foto ya. Kita kasih foto. Misalkan ini presiden direktur ya. Presiden direktur. Nah di bawahnya misalkan sini ada direktur, kalau misalkan GM ya, general manager, misalkan di sini bawahan. Ya, general manager, kemudian di sebelah kanannya misalkan ada sekretarisnya, direktur. Ya, bawahnya sekretaris misalkan ada bendahara. Sini misalkan ada manajer keuangan. Oh, misalkan ini pakai bahasa Inggris semua ya, misalkan berarti accounting ya, manager, kemudian ada sales manager misalkan. Ini presiden direkturnya misalkan divisi direktur. Sekarang ini asisten aja ya. Nah, gimana caranya menambahkan misalkan secara ini? Di sini ada di Smart Art Design itu ya, ada change color ya, ada change color. Begini. Ya, kita bisa tambahkan edge shape ya. Edge shape-nya itu kalau misalkan after berarti, nah setelah ini dia masih satu level dengan manajer ya, misalkan nah ini sales manager, misalkan ada production manager, kalau misalkan bawahannya berarti below ya, di bawah. Kalau before berarti sebelah kirinya itu ada lagi begini. Jadi kalau yang after before itu dia masih satu level dengan ini manager. Misalkan di sini ada produksi, sales, accounting, misalkan ada manajer apa lagi ya, biasanya manajer warehouse ya, warehouse manager misalkan.
Nah misalkan di bawahnya ini misalkan ada supervisor ya, langsung tambahkan di bawahnya ada supervisor. Dan seterusnya kayak gitu. Ini juga tambahkan aja bawahnya ya. Tambahkan sini supervisor juga. Nah, misalkan di sini supervisor dibantu oleh staff ya. Ini kita close, kemudian kita ketik di sini misalkan struktur organisasi. Oke, sudah jadi ya struktur organisasinya. Nah, itu adalah cara pembuatan struktur organisasi menggunakan Smart Art. Nah, gimana kalau misalkan kita buat struktur organisasinya secara manual? Itu kita bisa menggunakan shape. Nah, di lembar kedua misalkan kita ingin berbeda kertasnya dengan lembar pertama ya. Dalam hal ini adalah orientasinya. Maka caranya di sini klik page setup ini. Oh ya, kita belum atur ininya, kita belum atur page setupnya. Kita atur margin 3 cm ya, margin 3 cm. Orientasinya untuk yang bawah di page setup ini kita atur landscape, kemudian apply-nya to this point. Nah, jadi si kertasnya antara yang atas dengan yang bawah itu berbeda ya. Kita buat contoh struktur organisasi ya. Kita gunakan di sini insert shape ya, shape. Sini yang kita gunakan misalkan menggunakan shape rectangle ya. Ini. Kemudian kalian atur warnanya ya. Misalkan di sini klik kanan add text, kan ketua kelas. Nah, kelas eksekutif misalkan di sini yang paling tinggi misalkan wali kelas lah, wali kelas. Dan bawahnya wali kelas. Kita copy aja di sini. Caranya mudah teman-teman. Kalian klik shape-nya, kemudian tahan Ctrl, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Tinggal ganti aja. Nah, kayak gini. Dua kelas.
Kemudian bawahnya lagi ada ketua ya. Nah, kemudian sebelah bawahnya lagi misalkan ada sini, kita taruh misalkan sini, tekan di teksnya sekretaris bendahara, sini misalkan ini seksi rohani, ya, seksi rohani. Kemudian rapikan ya, rapikan, taruh tengah. Copy ya, klik, kemudian tekan shift, klik lagi, kemudian tarik ke bawah. Nah, dia supaya lurus itu kalian tahan Ctrl sama shift. Jadi selain mengcopy, dia juga meluruskan ya. Ini kan ini ada seksi ekskul misalkan, sini ada seksi kebersihan, nah, seksi kebersihan. Ini juga samakan ya. Nah, setelah kayak gini baru kalian kasih shape yang ini ya, line ya, line. Kalau mau lurus itu tekan shift ya, tekan shift, di drag seperti ini, atur outline-nya warna apa, tekan warna hitam, dan juga ketebalannya. Ketebalannya itu misalkan seperti ini. Nah, buat satu aja dulu, kemudian copy ya. Caranya sama kayak tadi, atur seperti ini. Kemudian untuk yang sekretaris dan bendahara itu bisa kalian cara manual seperti tadi. Kita pakai line ya, kita pakai line. Di sini tekan shift, tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan kita klik kanan garisnya, maka akan muncul seperti ini, format shape ya. Nah, ini kan tidak ada panahnya ya. Kita atur di sini ada an arrow type, misalkan kasih yang kayak gini, maka otomatis dia berubah seperti ini. Kita tambahkan lagi line-nya, misalkan line-nya itu ini, tekan shift biar lurus. Nah, seperti ini. Tadi atur apa namanya, ketebalannya 1,5 ya, 1,5, warnanya warna hitam. Nah, kemudian kasih lagi tadi shape-nya yang panah.
Oke teman-teman ya, bisa teman-teman lihat dari warna hitam, tebalannya adalah 1,5, 1,5. Nah kalau diperbesar seperti ini ya, digeser teman-teman ya, digeser. Nah ini sudah pakai keyboard ya, pakai panah keyboard, geser sedikit-sedikit seperti ini. Nah misalkan kayak gini. Nah yang ini kita copy aja, kita copy ke sini. Nah ini teman-teman sesuaikan ya. Oke, sorry, kita ulangi ya. Ini kita copy. Ini kita copy ke sini. Oke. Sip, sudah. Kalau sekiranya sudah pas, oke maka langsung aja ya. Kayak gini. Kemudian ini kita grouping, kita buat grup. Klik satu-satu pakai tombol shift, klik ya. Kemudian kalian tekan klik kanan, grup. Nah dia sudah jadi satu grup. Kita copy ke bawah. Nah itulah cara membuat struktur organisasi dengan cara manual menggunakan shape ya. Nah terakhir kita blok dari sini, kita blok dari sini. Sorry. Oh satu-satu aja ya. Tekan shift, klik, tekan shift, klik. Nah kalau gini klik kanan grup. Nah maka sudah jadi satu grup kayak gini. Oke gitu teman-teman, cara membuat struktur organisasi, dan juga tadi kita sudah merubah page setup. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini, sudah cukup lama ya. Oke, ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.